Memang Ka'bah dia kencingi. Astagfirullah. Sampai dia membacakan syair. Aina at-tayr al-ababil, aina al-hijarah min sijil. Mana itu burung ababil? Mana itu batu dari neraka? Allah. Terus dia membacakan syair kufur. Ana Allahu billahi ana akhluqul khalqa wa ufnihim ana. Akulah Allah, demi Allah, akulah Allah. Aku yang menciptakan makhluk, akulah yang menghilangkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi, teman-teman, di video kali ini saya akan mereaksi yaitu tentang terkait masalah kekejaman orang-orang Syiah Rafidhah ini. Namun di video kali ini saya akan menampilkan yaitu tentang kekejaman Syiah Karamithah. Teman-teman pasti ada yang belum tahu ya tentang kekejaman Syiah Karamithah ini. Jadi teman-teman, Syiah Karamithah ini sangat kejam sekali karena mereka ini membantai kaum muslimin yang sedang haji. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Al-Nihayah halaman 149, beliau menceritakan yaitu tentang peristiwa Syiah Karamithah ini yang sangat kejam sekali. Peristiwa ini pada tahun 312 Hijriah, bertepatan dengan bulan Muharram. Pemimpin Syiah Karamithah yaitu Abu Thahir Al-Husain bin Abu Sa'id Al-Janabi. Semoga Allah melaknatnya. Mereka ini menyerang jamaah haji yang berada di Mekah. Kemudian membantainya yang berada di Masjidil Haram. Dan ada sebagian jamaah saking ketakutannya, jamaah tersebut itu bergelantungan di kiswah-kiswah Ka'bah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bab ini nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Riyad Bajri hafizahullah taala. Oke, teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Ini diantara firqah dari firqah-firqah Rafidhah. Gerakan Karamithah dimulai 278 Hijriah di masa kekuasaan Khilafah Abbasiyah Al-Mu'tadid. Jadi Karamithah ini mulai ketika Abbasiyah mulai semakin melemah dan melemah. Oke? Karamithah ini bergerak di masa kelemahan Daulah Abbasiyah ini dan menggerogoti kekuasaan Abbasiyah. Dia mulai menguasai daerah Ihsa, Bahrain, Oman, Syam, dan mereka berupaya untuk menaklukkan Mesir, namun gagal dan gagal lagi. Masuk Mesir. Karamithah ini. Gerakan Karamithah ini melakukan penyerangan seringnya, hampir tahunan, terhadap para jamaah haji. Kafilah demi kafilah yang datang dari kaum muslimin, pulang haji, okay? Mereka membantainya di dalam perjalanan pulang dari Mekah, tahun 294 Hijriah. Mereka menimbun sumur-sumur yang ada. Okay? Dan para wanita-wanita Karamithah ini berkeliling di antara korban-korban para kaum muslimin, membawa air, menawarkan air. Kali ada yang masih hidup. Namun ketika ada yang meminta air kepadanya, oh itu masih hidup. Ini wanita tersebut mendekatinya dan membunuhnya. Begitu loh. Allahu Akbar ya teman-teman. Begitulah ya kekejaman Syiah Karamithah ini. Mereka ini memang dari dulu ya teman-teman. Dari dulu ya kaum Syiah Rafidhah ini maupun kelompok manapun yang masih sealiran dengan Syiah Karamithah maupun Syiah Fatimiyah dan Syiah yang lain, mereka ini sangat memusuhi kaum muslimin yaitu ahlu sunnah. Maka dari itu teman-teman, kita harus melihat ya, kisah-kisah kekejaman orang-orang Syiah ini terhadap kaum muslimin ahlu sunnah. Jangan sampai anak cucu kita ini ya bergabung ataupun dekat dengan Syiah ini. Oke teman-teman, ini pelajaran sangat penting sekali ya. Mari kita lanjutkan. Ngebunuhnya hobi. Okay? Mereka mengumpulkan jenazah korban dan menumpuknya sampai terbentuk seperti sebuah bukit dari jenazah korban kaum muslimin. Jadi saking banyaknya korban ya. Total korban pada saat itu mencapai 20.000 jiwa kaum muslimin. Dan dirampasnya lebih dari 1 juta dinar harta para kaum muslimin. Lihat Ibnul Athir di dalam Al-Kamil fit Tarikh. Ya? Dia sering melakukan itu. Kemudian hampir tahunan melakukan hal tersebut kepada jamaah dan kafilah-kafilah yang pulang dari haji. Dari haji. Okay?
Demikian juga mereka lakukan hal-hal yang sama di tahun 312 Hijriah kepada jamaah-jamaah haji yang kembali menuju ke arah Baghdad, Irak. Pulang haji ini ya. Akhirnya lama-lama tahun 317 Hijriah tanggung katanya gitu kali ya. Di bawah pimpinan Abu Thahir Al-Qurmuti mereka berani melakukan serangan langsung ke tanah sucinya, ke Mekahnya. Di hari Tarwiyah dan membantai pada saat itu 30.000 jiwa. 30.000 jiwa. Jadi mereka bergerak dari Bahrain dengan pasukan yang besar, tapi pura-pura. Mereka datang dengan baju-baju ihram. Karena harinya hari Tarwiyah mau haji. Oke? Namun sampai di Masjidil Haram, mereka mengangkat pedang kepada para kaum muslimin dan membantai semua kaum muslimin yang ada di Masjidil Haram. Allahu Akbar ya, subhanallah ya teman-teman. Ini bukan dongeng ya. Ini memang benar-benar terjadi. Kisah kelam orang-orang Syiah Qarimiyah ini, mereka ini menghalalkan darah kaum muslimin. Kita sebagai kaum muslimin Ahlussunnah harus membuka mata, membuka hati. Jangan sampai beri jalan satu celah pun untuk orang-orang Syiah ini. Ya, jangan sampai. Karena apa? Kekejaman mereka ini itu benar-benar terjadi di masa silam, bukan dongeng. Bukan cerita-cerita khurafat, namun ini nyata, fakta. Lalu kalau ada orang ya bekerja sama dengan orang Syiah, Allahu Akbar. Ini musibah teman-teman, musibah bagi kaum muslimin. Allahu Akbar. Sangat miris sekali ya teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan. Tuh lihat. Di hari suci, tanah suci Tarwiyah. Oke? Dipimpin oleh si Abu Thahir Al-Qurmuti. Dibantai kaum muslimin di hari suci, di tanah suci. Bayangkan ya. Mereka bahkan ini pemimpinnya, dia hancurkan pintu Ka'bah dan kemudian dia bagi-bagi. Kiswah dia robek-robek, dia bagi-bagi di antara kawanannya. Kenapa? Harta rampasan perang, najis, musuh, kafir, begitu kan? Iya, mereka memang Ka'bah dia kencingi. Astagfirullah. Sampai dia membacakan syair. Aina at-tayr al-ababil, aina al-hijarah min sijil. Mana itu burung ababil? Mana itu batu dari neraka? Allah. Allahu Akbar. Terus dia membacakan syair kufur. Ana Allahu billahi ana akhluqul khalqa wa ufnihim ana. Akulah Allah demi Allah, akulah Allah. Aku yang menciptakan makhluk, akulah yang menghilangkannya. Allah. Ini orang Syiah ya, mereka itu mengaku bahwa dirinya itu saking sombongnya ya, mereka ini membantai kaum muslimin. Mereka bilang, saya ini Allah. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Ini adalah musibah ya teman-teman. Kalau kaum muslimin Ahlussunnah itu dekat dengan Syiah ini ataupun melakukan kerjasama ya. Ini sangat bahaya sekali ya teman-teman. Terus Ka'bah dia congkel Hajar Aswad. Dibawa pulang ke kampungnya, ke Bahrain. Sehingga Ka'bah terpisah dari Hajar Aswad di era itu selama 22 tahun. Jadi muslim haji, tiap tahun nggak ada Hajar Aswad. Nggak ada Hajar Aswad ya. 22 tahun. Sampai Allah kembalikan. Tuh lihat, kita pernah tertimpa musibah yang lebih pahit, yang jantungnya umat Islam, gitu loh. Di tanah yang suci, yang inti, bukan tanah suci yang kesekian, tapi yang pertama tuh pernah. Tapi Allah kembalikan gak sih kondisi? Lihat, kita sekarang hidup di era yang bahkan itu pernah terjadi aja nggak tahu, gitu. Iya. Berapa banyak anak kaum muslimin yang baru dengar ini mungkin? Iya. Kita nggak pernah bahkan nggak tahu bahkan itu pernah terjadi. Begitu tenangnya kondisi sampai kita nggak tahu itu pernah terjadi dulu segitunya di sana. Tuh, Allah kembalikan kondisi, insya Allah. Sepanas apapun, setegang apapun, Allah akan kembalikan kondisinya, insya Allah. Ya, korban jiwa pada saat itu sampai 30.000 jiwa yang dibantai di Masjidil Haram, para haji. Kemudian dia merampas Hajar Aswad sehingga Hajar Aswad terpisah dari Ka'bah selama 22 tahun. 22 tahun. Sungguh hal tersebut mereka lakukan tidak dikarenakan mereka tidaklah melihat adanya kemuliaan pada tanah Mekah. No. Tidaknya ada kemuliaan pada Ka'bah tuh. Yang mereka lihat lebih mulia dan harusnya lebih dimuliakan adalah Ard Karbala, tanah Karbala. Nah, teman-teman, tuh lihat kan bagaimana orang-orang Syiah ini. Kenapa mereka itu berani membantai kaum muslimin yang ada di tanah haram, yaitu di Mekah. Karena mereka itu tidak memuliakan Mekah. Maka dari itu mereka itu semena-menanya melakukan kejahatan mereka di tanah haram. Karena apa? Karena mereka itu lebih memuliakan tanah Karbala. Nah, tuh.
Ya, maka dari itu mereka ini semena-mena terhadap kaum muslimin, Ahlussunnah. Coba kita harus berpikir ya tentang kebiadaban orang-orang Syiah ini terhadap kaum muslimin. Oke, mari kita lanjutkan. Oh, pantes songong di situ. Nah, Dapat ya? Ya? Misalnya, Sayyid Al-Abbasi Al-Husaini Al-Kashani, nih, ulama-ulama dia nih. Di Masabih Jinan, dia berkata, amma afdaliyah Karbala, adapun keutamaan tanah Karbala ala sairil buqa, dibanding seluruh tanah yang ada di muka bumi, hatta al-Ka'bah, bahkan daripada Ka'bah, fala syakka fi anna arda Karbala aqdas. Maka tidak dilakukan lagi, tanah Karbala lebih mulia, lebih suci. Aqdas buq'ah fil Islam, tanah yang paling suci di dalam Islam. Wa qad u'tiyat hasaban nusus al-waridah, dan betapa tanah tersebut telah diberikan sebagaimana nas-nas yang ada. Nasnya nas dia nih, Qurannya beda sama kita nih. Iya. Quran dia beda sama kita. Mereka Al-Sunnah. meyakini Quran yang di kita ini udah banyak dihilangkan. Mereka punya Quran yang jumlahnya jauh lebih besar daripada apa yang ada pada. Dilihat, Quran kita beda. Akthar mimma urtiyat ayu ardin au buqah ukhra min al-maziyyah wa syaraf. Tanah Karbala diberikan kemuliaan-kemuliaan dan kehormatan-kehormatan, kelebihan-kelebihan daripada yang diberikan kepada tanah-tanah lain. Fakanat ardullah al-muqaddasah al-mubarakah. Tanah Karbala adalah tanah Allah yang disucikan dan diberkahi. Ya. Fa inna, awas, turbataha syifa. Tuh, lihat, awas. Debunya tanah Karbala itu kesembuhan. Ini khurafatnya orang Syiah ya. Obat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan dari Ustadz Riyad Bajri Hafidhahullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah kebiadaban dan kekejaman Syiah Karamitah. Ini baru Syiah Karamitah ya teman-teman. Nanti saya akan lanjutkan tentang kekejaman ataupun pengkhianatan oleh Syiah Fatimiyah. Dan ada lagi teman-teman. Dan Syiah Safawiyah ini memang satu. Mereka ini orang-orang Syiah itu, mereka ini akan mengkhianati kaum muslimin. Dan ketika kekhalifahan Al-Mu'tasim Billah, yaitu dari Bani Abbasiyah, mereka juga melakukan pengkhianatan terhadap kaum muslimin. Dan banyak lagi teman-teman. Jadi kita sebagai kaum muslimin, Ahlussunnah, kita harus waspada dengan takiyah-takiyah mereka. Jangan sampai kita memberi luang untuk mereka, karena mereka ini akan melakukan kekejaman terhadap Ahlussunnah. Sudah banyak yang terjadi teman-teman. Sampai kapan kita ini selalu berhusnudon kepada mereka? Dan mereka ini bukan Islam. Mereka ini punya agama tersendiri. Syiah bukan Islam. Qurannya aja beda, syahadatnya aja beda. Dan mereka lebih condong berbaik dengan bermesrahan dengan orang-orang kafir. Dan banyak kisah-kisah sejarah mereka ini membantu orang-orang kafir daripada kaum muslimin. Dan mereka lebih mengagungkan sahabat Ali. Dan mereka melaknat sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, dan sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Dan mereka juga melaknat Ibunda Aisyah sebagai wanita penghuni neraka, wanita pezina. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, teman-teman, kaum muslimin semuanya, kita harus membuka mata, membuka hati, bagaimana mereka ini yang menikam dari belakang kaum muslimin. Apalagi sekarang kita lihat, malah kaum muslimin bermesrahan dengan orang Syiah dan dijadikan teman dekat. Tapi nyatanya apa yang terjadi di sana, huru-hara dan makin parah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini sudah cukup ya tentang kekejaman Syiah Karamitah. Dan nanti di video selanjutnya kita akan menyajikan tentang pengkhianatan Syiah Fatimiyah. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.